He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar Daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Terpesona. Aku terpesona. Ya, ini lagi viral. Ini kalau yang ngikutin sosial media, ini lagu ini terkenal, saudara. Tetapi saya tidak membahas tentang lagu ini, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan membahas topik Daftar Elohim. Ini Pak mau bisa sono Pak. Sore kakinya kadang kelihatan kalau dudukin saya dulu. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita akan lihat kitab suci kita dahulu, terlebih di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Matai, pasal yang ke-7 ayat 24. Matai 7 ayat 24. Kita buka dulu dan kita akan baca bersama-sama. Matai 7 ayat 24. Ya, sampai dengan yang ke-28 ya. Matai 7 ayat 24 sampai 28. Demikian Daftar Elohim. Oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia runtuh, dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Dan terjadilah ketika Yesua menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya. Sebab ketika sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang berotoritas dan bukan seperti para ahli kitab. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa saya memberikan judul Daftar Elohim kita kali ini Terpesona? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk membuat orang itu terpesona sebenarnya bukan merubah diri sendiri, tetapi bagaimana wibawa Elohim itu ada di dalam diri seseorang. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab suci, di dalam Injil Matai tadi pasal yang ke-7 ayat 29. Perhatikan ya, demikian Daftar Elohim. Sebab ketika sedang mengajar mereka, jadi perbedaannya Yesua mengajar itu demikian. Dan ketika dia mengajar, sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang berotoritas dan bukan seperti para ahli kitab. Orang yang mengajar pinter banyak, saudara. Orang yang pandai berkhotbah juga banyak. Orang yang bisa menjabarkan luar biasa. Tetapi bisa ada nggak wibawa Elohim di dalam diri orang itu? Ada otoritas dari Bapa Yahweh, ada tidak di dalam diri orang itu? Saudara yang dikasih, banyak orang yang pinter luar biasa. Banyak orang yang mengenal, menyampaikan Daftar Elohim itu luar biasa. Tetapi ada wibawa Elohim tidak di dalam dirinya. Nah, saudara perhatikan di dalam Injil Matai tadi pasal 7 ayatnya 28. Di dalam Daftar Elohim bahasa Ibrani berbunyi demikian. Kesek gamar Yesua et devarai eleh histomen hamon haam aktorato. Yang artinya, dan terjadilah ketika Yesua telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya. Perhatikan, banyak orang yang terpesona, begitu dahsyatnya apa yang disampaikan oleh Yesua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan itu, sedangkan orang bukan ngefans sama Tuhannya. Banyak orang yang tidak ngefans sama Yesua,
Banyak orang yang tidak ngefans sama Bapak Yahweh, tapi yang di ngefanin itu adalah manusianya. Yang di fan itu yang orang ngefan, wah orang sangat mengidolakan itu manusianya. Wah itu si A, pengkhotbah yang itu luar biasa. Bukan Tuhannya. Bagaimana? Sehingga saudara, sekalipun banyak orang sudah mengenal nama Bapak Yahweh, tapi masih senang dengan saudara khotbah-khotbah yang belum mengenal nama Bapak Yahweh. Khotbah-khotbah penjabaran. Kenapa saudara? Karena dia bukan melihat dari Tuhannya saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak, apakah kita hanya mengikuti kerumunan orang itu? Nah saudara perhatikan, di sini dikatakan saudara, dan kerumunan orang banyak mengikuti. Saudara, apakah kita ini hanya mengikuti kerumunan orang yang sukanya hanya ikut-ikutan? Di mana ada orang rame-rame di sana, yuk ikut. Ya saudara, hanya ikut-ikutan terpesona saja, tetapi tidak bisa merasakan. Jadi cuma terpesona, wah ajaib ya, firman-Nya, kesaksiannya luar biasa, tapi tidak pernah merasakannya sendiri. Coba saya perhatikan, banyak orang tersentuh hatinya kalau mendengarkan kesaksian orang. Begitu ada orang yang sakit sembuh dan bersaksi, orang langsung bilang, wow luar biasa itu kesaksian. Tapi pernah nggak kita mengalaminya sendiri? Bahwa saya juga mengalami kesembuhan yang ditolong Tuhan. Wah orang itu diselamatkan luar biasa dengan dari bencana. Tapi pernah nggak kita juga mengalami keselamatan yang dari Tuhan secara fisik saudara? Ada orang yang mendapatkan berkat yang luar biasa. Bisa nggak kita juga merasakan bahwa saya juga mengalami berkat yang luar biasa, sehingga kita bersaksi kepada banyak orang. Jadi tidak hanya ikut-ikutan terpesona. Nah artinya saudara, kita bukan hanya membuat fondasi iman kita jadi kuat. Kalau kita sungguh-sungguh dan mendengarkan daftar Elohim, mengidolakan Yeshua HaMashiach, mengidolakan Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, kita bukan hanya terpesona dengan Tuhan kita, tetapi kita juga membuat fondasi iman kita kuat. Seperti kitab suci tadi ajarkan saudara. Di dalam kitab suci tadi, Yeshua sampai menyamakan orang itu membuat rumahnya di atas batu karang. Pondasinya kuat dulu. Kenapa? Karena saya mengidolakan Tuhan saya. Jadi sedikit-sedikit apapun yang kita lakukan, dasarnya selalu daftar Elohim dan Tuhan. Amin. Bukan yang lainnya saudara. Banyak orang yang mengidolakan manusianya. Banyak orang yang mengidolakan gedungnya saudara. Contoh saudara, ada orang ibadah di mana? Oh saya ibadah di tempat itu loh yang Pak. Kalau gembalanya berkhotbah orang pada tumbang semua. Itu yang luar biasa saudara. Saya ibadah di tempat yang di tempat di mana orang gedungnya itu luar biasa megahnya. Bangganya terhadap gedungnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Yeshua sudah ajarkan, saat muridnya sendiri pun keluar dari bait Elohim, muridnya keluar dari bait Elohim dan berkata, guru betapa megahnya bangunan itu. Yeshua pun berkata, bangunan yang kamu lihat itu nanti sekali-kali tidak akan tertumpuk bata dengan bata yang lain, akan runtuh. Nah bagaimana kita bisa mengidolakan? Justru yang kita idolakan itu sumber mujizatnya. Daftar Elohimnya yang kita idolakan, luar biasa Tuhannya. Dan yang menyampaikan ada wibawa dan otoritas dari Tuhan. Banyak orang sama-sama mendengar daftar Elohim, tapi kadang berbeda memaknainya. Saya menyampaikan daftar Elohim sama untuk banyak orang, tapi bisa saja orang mendapatkan maknanya berbeda-beda. Yang pertama saudara, menjadi bijaksana. Bisa nggak kita mendengar daftar Elohim bisa merubah karakter kita menjadi bijaksana? Sehingga Yeshua katakan menjadi bijaksana karena apa? Menjadi pelaku daftar Elohim. Jadi orang yang mendengar daftar Elohim cuma dengar tok sudah selesai, itu bukan bijaksana. Orang yang bijaksana, Yeshua merumpamakan itu sebagai orang yang mendengar daftar Elohim kemudian menjadi pelakunya. Menjadi bijaksana karena menjadi pelaku daftar Elohim sehingga pondasi imannya kuat dalam tubuh. Seperti tubuh adalah bait Elohim atau rumah adalah pondasi batu yang kuat menghadapi tantangan.
Artinya kalau dia udah kuat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh nih, kalau orang hanya mendengar saja, orang mendengar Dafar Elohim nih, wah itu kesaksiannya luar biasa, saya sampai menangis. Tapi dia tidak merasakan, begitu dia mengalami belum tentu kuat, saudara. Tetapi kalau kita sudah sering mengalami pergumulan dan pertolongan Tuhan yang ajaib, maka menghadapi tantangan apapun kita akan kuat. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Daud. Saat Daud menghadapi raksasa Goliat, sekalipun di sekelilingnya termasuk Raja Saul, kakak-kakaknya pada takut, Daud tidak. Kenapa Daud tidak? Daud berkata, aku menggembalakan domba, dan jikalau ada beruang atau singa yang mau merampas ternaknya dia, aku akan memukulnya. Artinya dia sudah biasa menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya, saudara. Sehingga begitu dia menghadapi Goliat, sudah biasa, saudara. Raksasa kehidupan yang dihadapi, dia sudah biasa. Kenapa? Karena dia pernah mengalaminya, saudara. Nah inilah yang terjadi, saudara. Yang pertama, orang yang mendengar Dafar Elohim, yang terpesona dengan Dafar Elohim, itu harus menjadi bijaksana untuk menjadi pelaku Dafar Elohim. Amin. Menjadi bijak. Yang kedua, menjadi seperti orang bodoh. Banyak orang yang ikut-ikutan diperumpamakan bukan bijaksana, tetapi menjadi orang seperti orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena mendengar Dafar Elohim tapi tidak melakukannya, nggak pernah praktek. Oh, bagaimana mengasihi Tuhan? Yesua sampai berikan perumpamaan ilustrasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih perumpamaan apa? Bagaimana guru kami ini menolong orang saat ada di dunia menyambut kamu? Kami menyambut engkau saat ada orang kelaparan kamu tidak memberi makan, saat orang kehausan kamu tidak memberi minum, saat orang tidak pakai pakaian kamu tidak memberinya. Padahal dengan kita memberi artinya kita juga sama kita melayani Tuhan. Sudah nggak kita melayani seperti itu? Menjadi seperti orang bodoh karena mendengar Dafar Elohim tetapi tidak melakukannya, sehingga pondasi imannya tidak kuat. Karena pondasi tubuhnya dari pasir, sehingga saat menghadapi tantangan tidak kuat dan rubuh. Kita harus kuat menghadapi ujian, tantangan yang dihadapi. Apalagi di situasi dunia yang sekarang ini, saudara. Banyak sekali orang-orang yang kelihatannya kuat, ternyata mengalami pergumulan yang berlalat, mengalami sakit yang luar biasa. Nah, satu-satunya yang membuat kita kuat adalah Dafar Elohim. Yang membuat kita kuat adalah sumber mujizatnya, sang pemberi kekuatan, yaitu Aba Yahweh, Besar Yeshua Mashiach. Yang ketiga, saudara, terpesona. Nah, banyak orang itu, saudara perhatikan, yang datang menghampiri Yeshua kan banyak. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya menyampaikan Dafar Elohim kita kali ini, banyak pengkhotbah juga menyampaikan, tapi kadang orang memaknainya berbeda-beda nangkepnya. Ada yang ini diterima mentah saja, saudara. Ada yang dapat, oh ini dapat sesuatu seperti ini. Sehingga saudara dapat ilham ruah kodesnya itu kadang orang berbeda. Ada yang pertama tadi seperti tadi Yesua sampaikan, orangnya bijaksana sehingga dia menjadi kuat dalam imannya. Ada orang yang bodoh hanya sekedar mendengar, cuma terpesona. Yang ketiga itu terpesona, hanya suka mendengar Dafar Elohim tetapi kadang cuek, hanya simpatisan. Yang penting saya sudah memenuhi kuota, waktunya ibadah saya ibadah, waktunya saya doa saya sudah doa. Hanya sekedar rutinitas tetapi tidak masuk di dalamnya, saudara. Padahal kalau kita mengetahui kita punya Tuhan yang hebat, kalau kitanya tidak ikut merasakan rugi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jangan cuma terpesona luarnya, tapi bagaimana kita terpesona begitu ajaibnya Tuhan kita. Amin. Kita terpesona. Aku terpesona. Kenapa kok terpesona? Karena aku memiliki Tuhan yang maha dan super dahsyat, yaitu Aba Yahweh Elohim Besar Yeshua Mashiach. Dia memelihara saya luar biasa, menyelamatkan luar biasa, melindungi luar biasa, menopang luar biasa. Itu dalam kehidupan setiap hari. Jadi kita terpesona bukan karena ikut-ikutan orang saja, saudara. Bukan karena orangnya bilang wow saya ikut wow.
orangnya bilang, luar biasa, saya ikut luar biasa. Tidak, tetapi saya merasakannya sendiri. Amin. Saya merasakan begitu keajaiban Tuhan. Dalam kitab Misrai atau Amsal 8 ayat 33, Dafar Elohim berbunyi demikian. Misrai 8 ayat 33. Sim'u musar wa hakamu wa altifra'u, yang artinya dengarkanlah didikan dan jadilah bijaksana, dan hendaklah engkau tidak menyia-nyiakan. Amin. 3 hal saudara dari satu ayat di kitab Misrai atau Amsal ini. Yang pertama, dengarkan didikan. Jadi kalau kita dididik, diajar Dafar Elohim, dengarkan. Nomor 1, dengarkan dulu. Yang kedua, jadilah bijaksana, artinya kita melakukan. Begitu mendengar, mempraktekkan, menjadi bijaksana, berubah dari yang jahat menjadi hal yang baik. Yang ketiga saudara, dan hendaklah engkau tidak menyia-nyiakan, artinya menyia-nyiakan kesempatan. Sebenarnya saya bisa merasakan mendapatkan keajaiban yang luar biasa dari Tuhan, tetapi saya menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Banyak orang saudara yang dikasih oleh Tuhan mendapat kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa Yahweh memberikan kesempatan, tetapi kadang orang menyia-nyiakan. Ada orang yang bilang, nanti saya bertobat kalau saya sudah tua. Emang umur kita pasti sampai tua? Belum tentu, karena tidak tahu kita kapan akan dipanggil dan dijemput Tuhan. Mungkin nanti kalau saya sudah sehat, saya akan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu orangnya sehat bener, lupa sama Tuhan. Itu gambaran sama dengan orang yang sakit gigi. Tahu, ada yang pernah sakit gigi? Nah, pas sakit gigi dia bilang gini, lihat nih gigi saya, nanti begitu sembuh saya akan cabut. Iya nggak saudara? Wah, semangatnya luar biasa, saking ngalamin sakit. Tetapi begitu sembuh, mau dicabut, eman sayang, waduh, kalau saya cabut eman-eman, lupa lagi saudara. Nanti balik lagi, begitu sakit, nanti saya akan cabut. Begitu sembuh, lupa lagi. Nah, ini sama dengan orang-orang yang bertobatnya saat musiman. Begitu sakit, Tuhan tolong saya butuh engkau. Pengen sembuh Tuhan, saya tolong. Begitu sembuh, sibuk, lupa sama Tuhannya. Sibuk sama dirinya sendiri, lupa sama Sang memberi kesembuhan. Ada orang yang kuat, saya nggak membutuhkan Tuhan. Ada orang yang melakukan seperti itu saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Begitu dia melihat, oh ternyata istrinya yang terbaring, dia nggak kuat saudara. Ternyata tetap saya membutuhkan Tuhan. Mungkin istrinya mengalami sakit, dia tetap kuat, nggak apa-apa, saya masih bisa menghadapi tantangan. Bagaimana dengan anaknya yang mengalami? Bisa nggak kita tidak membutuhkan Tuhan? Justru kalau kita di hadapan Tuhan, kita diproteksi oleh Tuhan. Amin. Setiap pagi saya selalu berdoa buat seluruh kehilat Odulai, bahkan yang sangat penting saya kenal, yang saya pernah dengar, saya kenal, saya sebutkan namanya, saya doakan. Supaya apa? Paling tidak saya sudah berdoa buat mereka. Amin. Saya sebutkan mereka satu persatu. Untuk apa saudara? Supaya saya tetap ikut berdoa. Ini artinya kita saling mendoakan. Amin. Dan saya yakin saudara juga ikut menopang doa dalam kehidupan pelayanan saya. Nah, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terpesonalah dengan si pemberi mukjizat. Terpesonalah dan lakukanlah menjadi bijaksana kepada yang menciptakan saudara. Terpesonalah dengan Yeshua Mashiach, dengan Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach, sang sumber segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Dan bukti kalau kita terpesona, kita menjadi bijaksana. Seperti kitab Misrai dikatakan demikian saudara, seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Dengarkanlah didikannya. Yang kedua, jadilah bijaksana. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Amin. Jadi kalau kita diberi kesempatan Tuhan hari ini saudara, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Artinya saat kita mendengar suara Tuhan untuk kita kembali, jangan pernah keraskan hati kita. Amin. Mulai siap. Saudara, saya ingat waktu saya kerja dulu, begitu gerbang ada bunyi bel, itu gerbang sebelum ditutup lari saya. Supaya apa? Jangan sampai saya terlambat. Kalau saudara mengikuti dan menyimak tadi yang dibaca dalam kitab Sefer Yasar, siapa yang menutup pintu baterainya Noah? Bapa Yahweh saudara.
Dan saudara perhatikan, sampai firman Tuhan katakan apa? 120 tahun aku memberikan kesempatan. Bahkan berbicara, saudara. Dan Noah katakan 120 tahun aku mengatakan kebenaran, tapi engkau tidak mendengarkan. Dan bahkan kamu cuek. Sampai pintu bahtera tertutup, saudara. Dan kalau pintu bahtera tertutup, tidak seorang pun yang sanggup membukanya. Kecuali Bapa Yahweh sendiri, saudara yang dikasih saudara. Oleh sebab itu, kalau pintu pengampunan, pintu sekarang Yesua Masya Bapa yang membuka, ayo semuanya umatku datang bertobat, waktunya singkat. Bisa nggak kita datang kepada Yesua? Bisa nggak kita datang kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh? Jangan sampai pintu itu tertutup dan kita tertinggal di belakangnya. Oleh sebab itu mari kita membutuhkan. Dan kalau kita baca tadi kitab Sefer Hayasa luar biasa. Bahkan binatang yang mau masuk saja diizinkan. Boleh masuk kalau dia ngapain? Nunduk. Sama siapa? Noah. Dia menunduk, baru dia boleh masuk. Artinya ada penghormatan sama otoritas. Sekarang banyak orang yang tidak pernah menghormati, saudara, sama wibawa Elohim, sama Bapa Yahweh Elohim. Bahkan banyak dalihnya. Begitu diberitakan tentang kebenaran nama Tuhan, oh saya sudah kenal lebih dulu, tapi tidak pernah mempraktekkan. Hari ini mari kita mempraktekkan kebenaran Dafar Elohim. Terpesona kita kepada apa Yahweh besem Yesua Masya, dan jadilah bijaksana untuk menjadi pelaku Dafar Elohim dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Sukses besar buat kita. Apa Yahweh besem Yesua Masya memberkati. Amin. Amin.